Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Selamat bergabung kembali dalam pembelajaran bahasa Sunda. Hari ini kita akan membahas tentang kalimah panyeluk. Naon ari kalimah panyeluk teh? Mangga wilujeng diajar. Kalimah panyeluk nyaeta kalimah anu eusina ngebrehkeun sora bituna rasa panyaturna. Upamana wae rasa gembira, rasa nalangsa, rasa kaget, rasa geuleuh, rasa reueus, jeung sajabana ti eta. Nah, kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kalimah panyeluk adalah kalimah yang isinya mengungkapkan emosi si pembicara, emosi orang yang berbicara. Misalnya emosinya itu tentang rasa gembira, rasa nelangsa, rasa kaget, rasa jijik, rasa bangga, dan lain sebagainya ya. JST itu singkatan jeung sajabana ti eta kalau dalam bahasa Sunda. Mungkin kalau di dalam bahasa Indonesia sama dengan DSB dan sebagainya ya. Terus dina bahasa tulisan umumna sok dicirian ku tanda panyeluk ya. Jadi si kalimah panyeluk itu kalau di dalam bahasa tulisan, kalau di dalam tulisan biasanya ditandai dengan tanda seru atau tanda panyeluk. Kalau di dalam bahasa Sunda, di dalam bahasa Indonesia itu dengan tanda seru ya. Jadi sekali lagi, kalimah panyeluk itu adalah kalimah anu eusina ngebrehkeun sora bituna rasa panyaturna. Jadi yang mengungkapkan kalimat yang mengungkapkan emosi orang yang berbicara ya. Emosinya itu bisa tentang rasa gembira, rasa nelangsa, kaget, jijik, bangga, dan lain sebagainya ya. Kalau dalam tulisan tandanya itu biasanya pakai tanda seru ya, atau tanda panyeluk kalau di dalam bahasa Sunda. Nah, ini ada contohnya. Contoh kalimah panyeluk. Raos gerak Surabini nikmah. Nah, lihat kan tandanya itu di situ ada tanda seru. Itu termasuk ke dalam kalimah panyeluk. Contoh lainnya misalkan eta si Neng Putri meuni geulis. Nah, itu juga sama ya, termasuknya ke dalam kalimah panyeluk. Atau misalkan contoh lainnya, ini misalkan mengungkapkan rasa gembira. Asik, kuring jadi juara kelas. Nah, betul kan gembira kan kalau kalian menjadi juara kelas. Asik, saya menjadi juara kelas. Nah, itu juga termasuk ke dalam contoh kalimah panyeluk. Nah, aya sababaraha rupa kalimah panyeluk. Di antara wae ada beberapa kalimah panyeluk. Di antaranya yaitu ada kalimah salam, ada kalimah panggentra, ada kalimah anteran ya. Kalimah salam itu apa sih? Kalimah salam nyaeta kalimah panyeluk anu wanguna matok. Biasana dipake waktu tepung jeung jelema lian, boh ngamimitian, boh mungkas omongan ya. Jadi kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kalimah salam itu adalah kalimah panyeluk, salah satu kalimah panyeluk yang bentuknya itu sudah tetap, sudah matok itu sudah tetap ya. Jadi tidak bisa diubah. Itu biasanya dipakai ketika kita bertemu dengan seseorang, baik untuk memulai obrolan atau untuk mengakhiri obrolan. Contoh misalkan Assalamualaikum, wilujeng enjing. Misalkan kalau di dalam bahasa Indonesia selamat pagi, misalkan itu yang di awal. Atau kalau yang di panutup misalkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, misalkan seperti itu. Yaitu contoh kalimat salam. Nah, yang kedua ada kalimah panggentra. Kalau kalimah panggentra itu artinya memanggil ya, memanggil. Jadi kalimah panggentra teh nyaeta kalimah panyeluk anu diwangun ku nyebut ngaran, gelar, sesebutan atawa pangkat. Ya, jadi kalimah panggentra itu adalah kalimah panyeluk yang dibentuk dengan cara menyebutkan nama, gelar atau julukan atau pangkat. Misalkan Asep, misalkan gitu ya, itu kan manggil si Asep. Nah, atau misalkan manggil Pak Guru, Bu Guru, misalkan. Nah, itu juga kalimah panggentra. Atau manggil tukang beca, misalkan beca. Nah, itu juga sama, maksudnya ke dalam kalimah panggentra. Yang ketiga ada kalimah anteran.
Kalimah anteran itu adalah kalimah panyeluk anu eusina ngebrehkeun rasa panyatur biasana tumali jeung kanyeri, kareueus, kakeheul, kabungah jeung sajebana. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kalimah anteran adalah kalimah panyeluk yang isinya itu mengungkapkan rasa si pembicara, rasa orang yang berbicara. Biasanya itu dengan yang berkaitan dengan rasa sakit, rasa bangga, rasa kesel, rasa senang, dan yang lain sebagainya ya. Contohnya misalkan, aduh kalau sakit, hore, misalkan asik, kalau gembira ya. Kalau kesel, ih, misalkan gitu ya. Atau kalau misalkan jijik, ih gitu ya. Nah itu contoh-contoh kalimah penyeluk yang dalam bentuk kalimah anteran ya. Jadi kalimah penyeluk itu ada beberapa bagian ya. Contohnya ada kalimah salam, ada kalimah panggentra, ada kalimah anteran ya. Nah, tadi ya yang telah Ibu sebutkan ini contohnya ada kalimah salam, contohnya assalamualaikum, wilujeng enjing, kalimah panggentra, contohnya ada Pak Guru, Asep, Beca. Nah, itu ya contoh kalimah panggentra. Terus ada kalimah anteran, contohnya misalnya aduh, asyik. Nah, itu termasuknya ke dalam kalimah anteran. Nah, itu ya tentang kalimah penyeluk. Tadi kalimah penyeluk itu adalah kalimah yang mengungkapkan emosi si pembicaranya ya, bisa mengungkapkan rasa senang, rasa jijik, rasa bangga dan lain sebagainya. Kalau di tulisan biasanya ditandai dengan tanda seru ya. Itu kalau pakai tanda seru itu berarti masuknya ke dalam kalimah penyeluk. Nah, kalimah penyeluk itu ada beberapa jenisnya. Salah satunya ada kalimah salam, ada kalimah panggentra, ada kalimah anteran ya. Contohnya yang tadi disebutkan. Oke, mungkin itu saja tentang kalimah penyeluk. Nah, berikutnya Ibu punya pancen atau tugas buat kalian ya. Ada 2 pancen yang Ibu berikan dalam pertemuan hari ini. Yang pertama, kalian buka bukunya halaman 84 sampai 86. Buku paket bahasa Sunda ya. Nah, dibuka halaman 84 sampai 86. Di situ ada contoh teks drama yang judulnya Nini Uti Nimu Cepuk. Nah, kalian baca teks drama tersebut, lalu kalian jawab pertanyaan-pertanyaan yang Ibu sajikan di bawah ini. Yang pertama, saha wae palaku atau tokoh nu aya dina eta teks drama Nini Uti Nimu Cepuk teh. Nah, jadi kalian sebutkan tokoh-tokohnya yang ada dalam teks drama tersebut. Siapa aja? Misal yang pertama ada Nini Uti. Ada siapa lagi? Kalian sebutkan ya. Nah, yang kedua, kalau kalian sudah menemukan tokoh-tokohnya, coba kalian analisis sifat atau watak kalau dalam bahasa Sunda ya. Wataknya itu kayak gimana sih? Bisa dilihat kan dari percakapannya. Atau mungkin disebutkan langsung di situ. Yang misalkan Nini Uti, wataknya itu adalah jujur misalkan. Terus yang lainnya gimana? Nah, seperti itu. Nah, yang ketiga, kalian di mana latar tempat menggambar dina teks drama Nini Uti Nimu Cepuk teh. Nah, kalian cari coba kalian analisis di mana tempatnya. Kira-kira kejadian yang terjadi dalam teks drama tersebut itu latar tempatnya itu di mana sih? Nah, kalian sebutkan misalkan di pasar atau di mana ya gitu. Terus yang keempat, naon jejer atau tema tina teks drama Nini Uti Nimu Cepuk teh ya. Tentang apa temanya kalian sebutkan. Nah, terus yang terakhir, naon amanat nu aya dina teks drama Nini Uti Nimu Cepuk teh ya. Kalian juga sebutkan amanatnya apa. Menurut kalian amanatnya dari teks drama itu apa ya? Itu tugas yang pertama. Yang kedua, kalian barusan kan sudah belajar tentang kalimah penyeluk. Nah, coba kalimah penyeluk kan tadi kita ada beberapa bagian ya, ada beberapa jenis. Yang pertama ada kalimah salam, kalimah panggentra, jeung kalimah anteran. Nah, coba kalian bikin masing-masing 2 kalimah dari 3 kalimah tadi. Kalimah salam 2, kalimah panggentra 2, kalimah anteran juga 2. Tapi ingat, gak boleh pakai yang telah Ibu contohkan tadi. Jadi kalian cari kalimahnya yang baru ya, cuma 2 aja.
Nah, gimana ngumpulinnya, Bu? Nah, kalian tulis pertanyaannya. Yang tadi ya tugas 1, yang tugas 2 juga sama, tulis pertanyaan dan jawabannya dari tugas yang Ibu berikan, tulis di buku kalian masing-masing. Setelah kalian tulis jawaban soal dan jawabannya, kalian foto hasil pekerjaan kalian, terus kalian upload fotonya upload foto tugas kalian ke link yang Ibu share di Google Classroom. Nah, kalau ada pertanyaan atau kalian mengalami kesulitan, silakan kalian boleh hubungi Ibu melalui nomor WA Ibu ya. Nah, mungkin itu saja untuk pertemuan hari ini. Itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga diri kalian, tetap mencuci tangan dengan air bersih dan pakai sabun, juga airnya yang mengalir, terus tetap memakai masker, jauhi kerumunan ya. Tetap semangat walaupun kita masih belajar dalam keadaan pandemi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.